Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang komunikasi bisnis lintas budaya yang beranggotakan Joya, Bima, dan Alfian. Yang akan kami bahas yang pertama adalah pengertian, yang kedua pentingnya komunikasi antar budaya, yang ketiga contoh, yang keempat memahami budaya. Yang pertama, pengertian. Komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun nonverbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Yang kedua, pentingnya komunikasi antar budaya. Semakin banyaknya pola kerja sama maupun kesepakatan ekonomi di berbagai kawasan, dunia saat ini akan menjadikan komunikasi bisnis lintas budaya semakin penting. Contoh bentuk kerjasama ekonomi di berbagai kawasan di dunia antara lain ASEAN, APEC, NAFTA, dan lainnya. Dengan demikian, semakin terbukanya peluang perusahaan multinasional masuk ke wilayah suatu negara dan didorong dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi. Maka pada saat itulah kebutuhan akan komunikasi bisnis lintas budaya menjadi penting. Tiga, contoh bisnis antar budaya. Negosiasi adalah salah satu contoh komunikasi lintas budaya dalam bisnis dan merupakan bagian integral dari perusahaan baik lokal maupun internasional. Negosiasi yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dengan meminimalisasi perbedaan, kesalahpahaman, dan konflik. Dalam negosiasi bisnis antar budaya, budaya memberikan pengaruh terhadap cara pandang orang melihat proses negosiasi secara keseluruhan, persepsi terhadap rekan kerja, dan cara melakukan sesi tawar-menawar. 4. Komponen budaya. Budaya mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, terutama yang berkaitan dengan dimensi hubungan antar manusia, meskipun bentuk dari setiap komponen budaya dapat berbeda-beda dari suatu tempat ke tempat lain. Menurut Michel, komponen budaya mencakup antara lain bahasa kepercayaan atau keyakinan, sopan santun, adat istiadat, seni, pendidikan, humor, dan organisasi sosial. Sementara itu, menurut Cetiora, budaya memiliki beberapa elemen, yaitu budaya material, lembaga sosial, sistem kepercayaan, estetika, dan bahasa. Komponen budaya. Yang pertama ada organisasi sosial dan pendidikan adalah suatu lembaga yang berkaitan dengan cara bagaimana orang berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, budaya material dibedakan ke dalam dua bagian, yaitu teknologi dan ekonomi. Yang ketiga, estetika. Yang ini berkaitan dengan seni, musik, drama, dan tari-tarian. Yang keempat, bahasa. Bahasa adalah salah satu cara yang digunakan seseorang dalam mengungkapkan sesuatu melalui simbol-simbol tertentu pada orang lain. Selanjutnya adalah tingkat budaya. Yang pertama adalah formal. Formal merupakan suatu tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan hal tersebut bersifat formal atau resmi. Contoh bahasa. Yang kedua ada informal. Pada tingkat ini, budaya lebih banyak diteruskan oleh suatu masyarakat dari generasi ke generasi berikutnya melalui apa yang didengar, dilihat, dipakai, dan dilakukan tanpa diketahui alasannya mengapa. Sebagai contoh, mengapa seseorang bersedia dipanggil nama julukan bukan nama aslinya. Yang terakhir ada teknis. Pada tingkat ini, bukti-bukti dan aturan-aturan merupakan hal yang terpenting. Terdapat suatu penjelasan logis mengapa sesuatu harus dilakukan dan yang lain tidak boleh dilakukan. Contoh ilmu matematika. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.